Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks interteks pada novel dan film perahu kertas. Selanjutnya kita bahas tentang teori intertekstual. Intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Suatu teks dipahami tidak berdiri sendiri. Suatu teks disusun dari kutipan-kutipan atau sumber-sumber teks lain. Tokoh yang mengembangkan pendekatan ini adalah Julia Kristeva. Menurut Pradopo, cakupan dari pendekatan intertekstual antara lain unsur intrinsik, meliputi isi, tema, dan amanat, dan struktur penokohan, setting, alur, gaya bahasa, dan sudut pandang. Kedua adalah latar sosial, budaya, dan kesejarahan, meliputi karya sastra sejaman, karya sastra sebelum, dan karya sastra sesudahnya. Selanjutnya kita langsung bahas tentang struktur novel dan film perahu kertas. Yang pertama ada interteks tema dalam film dan novel perahu kertas. Yang pertama ada tema mayor. Pada novel menceritakan kisah cinta antara Kugi dan Kenan. Tema ini menampilkan tema mayor yang bersifat jasmania. Pada film, kisah percintaan Kugi dan Kenan. Yang kedua ada tema minor. Pada novel, kisah persahabatan Noni, Kugi, Eko, dan Kinan. Sedangkan pada film, kisah persahabatan antara Noni dan Kugi, Mama Kenan, dan dengan Pak Wayan. Selanjutnya interteks amanat dalam film dan novel perahu kertas. Pada novel dan film memiliki amanat yang sama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai manusia yang memiliki kehidupan dan masa depan, hendaklah kita menata rencana-rencana untuk kehidupan di masa yang akan datang, bukannya terpuruk dan menyerah. Yang kedua, berpegang teguhlah pada impianmu, walaupun banyak orang yang mengira impianmu tidak masuk akal. Yang ketiga, beranilah untuk mengambil sebuah tindakan dalam hidup kita, karena hanya diri sendirilah yang berhak dan mengetahui seperti apa yang bisa membuat kita bahagia. Yang ketiga, berusahalah menjadi diri sendiri, itu lebih baik. Selanjutnya interteks pada alur atau plot. Yang pertama pada novel, yaitu ada alur progresif atau kronologis. Pada film juga progresif atau kronologis. Yang kedua ada tunggal, pada film juga tunggal. Yang ketiga pada novel ada rapat, yang pada film juga rapat. Yang keempat pada novel terbuka, sedangkan pada film tutup. Selanjutnya interteks tokoh dan penokohan dalam novel dan film perahu kertas. Yang pertama ada tokoh utama atau sentral. Pada novel dan film tokoh utamanya sama, yaitu Kugi dan Kenan. Yang kedua peripelar atau tokoh lainnya. Pada novel dan film Noni, Eko, Joshua, Pemuglas, Maman, Papa Kenan, Papa Wayan, Lude, Wanda, Karen, Kevil, Kesha, Joroyon, Siska, Bima, Banyu. Selanjutnya interteks sudut pandang novel dan film perahu kertas. Pada novel sudut pandang third person, omniscient atau dia maha tahu. Pada film pengamat serba tahu. Yang selanjutnya interteks latar atau setting. Yang pertama ada tempat. Pada novel Amsterdam, Jakarta, Bandung, dan Bali. Yang pada film Jakarta, Bandung, Bali. Yang kedua ada waktu. Pada novel 1999 sampai dengan 2003, pada film 2006. Ketiga sosial. Sosial pada novel dan film sama, yaitu sosial bawah, menengah, dan atas. Selanjutnya interteks gaya bahasa. Pada novel perahu kertas ini ditulis oleh Dewi Lestari dengan gaya realis bertabur metafora. Pada film, bahasa film disesuaikan oleh sutradaranya atau yang mendekati. Dari data dalam tabel-tabel di atas, sebagian besar unsur intrinsik yang terdapat pada novel perahu kertas ditransfer ke dalam film. Ada bagian tertentu yang berubah seperti latar tempat dan dalam novel di Amsterdam, dalam film dihilangkan. Hal ini diperkirakan untuk penghematan dan juga tidak merusak badan cerita aslinya. Unsur intrinsik tokoh, ada satu tokoh yang berubah dari novel, yaitu tokoh Gina berubah menjadi Siska di film. Selanjutnya pemahaman yang lebih rinci tentang yang pertama yaitu ada alur novel dan film perahu kertas. Setiap cerita pasti mempunyai plot yang merupakan kesatuan tindak. Plot merupakan unsur fiksi yang penting. Kejelasan tentang kaitan antar peristiwa yang dikisahkan secara linear akan mempermudah pemahaman pembaca cerita yang ditampilkan. Ada berbagai macam plot jika dilihat dari sudut pandang tertentu. Sering ditemui sebuah karya sastra atau film memanfaatkan pola dan teknik pemplotan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan efek keindahan sebuah karya. Demikian juga dengan novel dan film perahu kertas. Plot yang dikembangkan semakin memperindah jalan cerita. Dalam novel dan film perahu kertas, plot yang digunakan adalah alur atau plot maju atau progresif. Urutan kejadian yang dikisahkan dalam novel ini bersifat kronologis.
Cerita diawali dari masa kini kemudian ke masa lalu. Alur dalam novel dari film Perahu Kertas keduanya menunjukkan hal yang tidak berlawanan. Film yang diterbitkan belakangan setelah novel sepertinya mengikuti secara tekstual jalan cerita dan jalan peristiwa-peristiwa dalam novelnya. Hal inilah yang menyebabkan tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Film Perahu Kertas digarap dengan persetujuan dari penulis asli novelnya yakni Dewi Lestara atau yang dikenal dengan D, sehingga konsep alur tentu saja tidak meloncat jauh. Perbedaan novel dan film lebih terletak pemotongan beberapa peristiwa kecil atau dialog kecil dalam film. Dalam novel, penguraian kata-kata di beberapa peristiwa tidak bisa ditampilkan dalam film sehingga bisa dikatakan bahwa dalam film mengalami pengurangan beberapa peristiwa dan di dialog tertentu, namun hal ini tidak mengubah secara keseluruhan alur film. Alur keduanya secara umum adalah sama, hanya beberapa peristiwa yang letaknya ditempatkan di posisi yang berlainan. Penambahan dalam novel disebabkan karena pemaparan dalam novel harus lebih detail dibandingkan dengan film. Selain itu, dalam film terbatas durasi waktu, biaya, sehingga peristiwa dibuat seefektif mungkin dan dipilih sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang diinginkan. Selanjutnya, tokoh dan penokohan dalam novel dan film Perahu Kertas. Tokoh dan penokohan novel dan film Perahu Kertas bisa dikatakan sama secara keseluruhan, terutama pada tokoh-tokoh sentral yaitu Kugi, Kenan, Eko, Noni, dan tokoh bawahan yang juga turut mendukung cerita. Kugi dan Kenan merupakan tokoh sentral dari cerita ini, diketahui sebagai tokoh sentral jika dilihat dari segi peran dan tingkat pentingnya. Selain itu, Kugi dan Kenan merupakan tokoh yang sering keluar dan berhubungan dengan banyak tokoh lain. Namun ada hal yang menarik berkaitan dengan penokohan dalam film. Penonton tidak bisa langsung mengetahui sikap dan pribadi tokoh dengan jelas, sedangkan dalam novel, pribadi dan sikap tokoh langsung bisa diketahui oleh pembacanya. Hal ini juga berlaku untuk beberapa tokoh lainnya. Pelukisan yang lengkap tentang karakter tokoh tersebut terlihat jelas dalam novel. Hal ini tidak dipaparkan jelas dalam atau tidak ditemukan dalam film. Pada hakikatnya, perwatakan tokoh-tokoh dalam novel dan film hampir sama. Perbedaan terletak pada cara pendeskripsian. Dalam film ditampilkan tokoh-tokohnya secara langsung dan secara visual. Dengan demikian, penokohan secara analitik atau langsung yang dikenal dengan dalam novel tidak dikenal dalam film. Sebab tokoh-tokoh dalam film tidaklah dibangun dengan kata-kata, melainkan tokoh itu langsung hadir di hadapan penonton film. Dengan pertolongan gambar-gambar yang bergerak berkelanjutan di layar putih, tokoh dan penokohan dapat dikonkretkan sedemikian rupa. Dari penampilan tokoh film secara visual, itulah penonton mengetahui watak, sikap-sikap, dan kecenderungan-kecenderungan sang tokoh. Namun, ada beberapa tokoh yang dalam pemaparannya kurang dipaparkan secara kuat. Misalnya tokoh keluarganya Kugi, keluarga Kenan, dan teman-teman kuliah. Teman di kantor juga teman di Ubud Bali adalah tokoh yang digambarkan sedemikian rupa dengan segala kecantikan dan kelebihan masing-masing hanya bisa diketahui dalam novel. Sedangkan penokohan dalam film tidak terlihat jelas. Novel dan film Perahu Kertas memiliki banyak persamaan baik dari seluruh unsur yang membangunnya, sehingga perbedaan episode cerita yang lebih jelas dapat digambarkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penciutan atau pemilihan. Istilah penciutan oleh penulis diganti dengan pemilihan. Dalam transformasi dari novel ke film akan menyebabkan penghilangan bagian-bagian tertentu dari alur dalam novel tersebut. Hal ini sudah pasti terjadi karena pengaruh pemutaran film yang durasi putarnya terbatas. Film Perahu Kertas ini termasuk berdurasi panjang. Hal ini terbukti pada tayangan film Perahu Kertas pertama berdurasi 1 jam 45 menit dan film Perahu Kertas yang kedua berdurasi 1 jam 40 menit. Pemilihan dilakukan dari 47 subjudul juga sudah dianalisis menjadi 160 peristiwa, dipilih menjadi 55 peristiwa dalam film. Namun semuanya tidak merusak cerita karena film melalui audiovisual semua tergambar dengan jelas. Berikut beberapa perubahan yang akan terlihat pada peristiwa dalam novel diubah ke peristiwa di film Perahu Kertas. Yang pertama, peristiwa dalam film. Yang pertama ada dalam film Kugi mentraktir temannya Kenan berempat untuk makan di pemadam kebakaran. Sedangkan pada peristiwa di novel, dalam novel Kugi hanya berdua dengan Kenan. Yang kedua, dalam film saat makan berdua berempat, Kugi menunjukkan cerpen yang dimuat. Sedangkan pada novel, Kugi memberikan tabloid itu di kampus saat dengan Kenan saja. Yang ketiga, saat melihat-lihat lukisan di kosannya, Kenan di dalam film mereka datang berempat. Sedangkan pada cerita novel, Kugi hanya berdua dengan Kenan dari kampus. Yang keempat, saat ulang tahun, Kenan tokoh Kugi ikut hadir. Sedangkan pada peristiwa di novel, Kugi membatalkan kepergiannya.